Nempokin apa juga gue bingung padahal. Terus diam lagi udah gitu. Oke, saya mau cerita dulu ya. Saya nggak tahu saya udah pernah cerita atau belum, tapi saya lupa sih. Tapi intinya gini, jadi saya cerita pengalaman saya dulu sebentar. Jadi ini tangan kanan saya. Tangan kanan saya ini bagian shoulder nih, shoulder ya. Shoulder itu apa bahasa Indonesianya? Bahu ya? Bahu ya. Jadi bahu kanan saya itu sekitar 8 tahun yang lalu lah. Nggak nyampe. Ya 8 tahun yang lalu. Itu tulangnya lepas dari bonggol. Jadi ini kalau bonggol nih tulang, dia lepas dari bonggol. Plok. Nah, semua urat, saraf dan otot di sana tuh robek dari ujung sampai ujung robek. Jadi tangan saya bisa panjang sampai sini kalau dicopot plok gitu ya. Ini nggak ada soldernya, berat gitu, copot. Nah, itu harus dijahit, si otot tuh harus dijahit. Terus harus dipasang pen, sekitar 8 pen untuk supaya dia nyambung lagi, nggak copot lagi begitu. Nah, pengerjaan pen tersebut dan sebagainya tuh butuh selama 2 bulan sampai 3 bulan saya nggak boleh ngapa-ngapain. Saya nggak mau ya, karena 2 bulan 3 bulan nggak boleh ngapa-ngapain kan di gips terus gitu ya. Jadi saya nggak pernah melakukan itu. Kata dokternya, kalau nggak dilakukan, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi olahraga nggak boleh, terus push up juga nggak bisa, dan sebagainya nggak bisa gitu. Tapi karena memang saya suka olahraga, jadi setelah copot dibalikin, lalu dicoba untuk disambung sarafnya semua, dan tetap nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi saya nakal gitu. Jadi saya nakal. Setelah 3 hari setelah itu saya latihan lagi gitu. Saya ke gym lagi, latihan lagi. Terus saya nggak percaya kata dokter gitu ya. Maksudnya, wah nanti copot lagi. Saya nggak percaya sama kata dokter. 3 hari setelah itu saya latihan lagi, saya ke gym lagi. Setelah itu saya latihan bela diri lagi. Saya ambil bela diri lain lagi sampai saya pagi ini baru dari gym, terus baru latihan bela diri lagi. Pokoknya setiap hari saya pasti latihan dan sebagainya. Dan ternyata benar kata dokternya, setelah itu 10 kali copot lagi. Jadi memang benar kata dokter. Jadi 10 kali itu saya copot 10 kali. Bahkan sampai sekarang kalau misalnya ini tangan saya tarik ke belakang, tangan saya nanti copot ke bawah. Dan ketika dibalikin ya, itu sakitnya 2 hari nggak sembuh-sembuh. Sakitnya 2 hari nggak sembuh-sembuh. Cuman pertanyaannya adalah, kalau saya mengikuti petunjuk orang-orang, saya tidak boleh ngapa-ngapain lagi, saya pasti akan menjadi orang yang lemah gitu. Ya udah, saya terima nasib gitu. Jadi akhirnya saya membiasakan diri bahwa saya tahu ketika saya latihan ada kemungkinan 40% bahu saya akan copot. Dan kalau copot, saya tahu cara ngebalikin bahunya lagi. Jadi udah kayak Lego gitu. Setiap kali latihan copot balikin gitu ya. Copot balikin. Dari sakitnya luar biasa sampai ketagihan saya. Wah. Walaupun tetap saya percaya nggak, sakitnya itu lebih sakit dibandingkan patah tulang, karena begitu ketarik semua saraf-sarafnya itu ketarik lagi, nggak bisa napas, tulangnya nusuk ke depan gitu. Jadi kalau saya malam-malam lagi latihan copot, saya nyari pintu, pegangan pintu, saya ikat sama anduk, saya tendang pintunya, gubrak, balik lagi gitu. Jadi sudah 4 lah sekarang pintu yang rusak. Tapi itu cerita tentang saya. Nah, dan ini nggak seberapa sebenarnya ceritanya, karena saya punya bintang tamu saya ini lebih parah lagi ceritanya. Dia itu kehilangan satu kakinya, kehilangan satu kaki ya. Kesian karena satu kakinya itu masuk ke penggilingan kapas. Nggak benar, masuk ke penggilingan, masuknya sampai harus diamputasi sampai ke pangkal kaki. Tapi dia tidak berhenti melakukan apa yang dia passionnya, apa yang dia suka. Dia tidak berhenti dan dia tetap melakukan apa yang dia mau. Dan sekarang terbukti bahwa dia juga menjuarai beberapa hal gitu ya. Nah, hal apa itu yang akan kita lihat sekarang. Silahkan kita putar dulu. Mengalami kecelakaan kerja di tahun 2007. Membuat Arif Setiabudi harus merelakan kaki kanannya. Namun Arif tidak pernah menyerah, tetap berpikiran positif akan takdir Tuhan membawanya ke perjalanan yang tidak diduga-duga. Setahun berlalu dari pemulihan fisik, Arif yang memang juga menekuni breakdance sejak SMA ini akhirnya melatih lagi kemampuannya sebagai b-boy. Semangat tinggi berpadu dengan skill mumpuni membawa Arif meraih banyak prestasi sebagai b-boy. Tak hanya terkenal di tingkat nasional, Arif pun pernah menjadi perwakilan Indonesia dalam workshop Dance Ability di Amerika Serikat. Kini selain seorang b-boy, Arif juga seorang pengusaha.
Ia pun mengisi hari-harinya dengan aktif di berbagai komunitas, seperti komunitas Akar Tuli Malang, komunitas sepeda fiksi, dan komunitas fotografi. Keren ya, keren ya. Dia masih ikut komunitas sepeda fiksi. Bayangin, dia masih bisa naik sepeda fiksi walaupun hanya dengan satu kaki. Anu sampai sekarang nggak bisa naik sepeda, pedal ketinggian. Ya kan? Kaki kependekan, Mas. Kaki kependekan pedal ketinggian. Bukan, Hampir sama lah. Kaki kependekan. Oke, langsung aja ini ada Arif Setio Budi. Oke. Arif, tadi saya udah cerita nih di awal-awal bahwa saya bilang bahwa terjadi kecelakaan di kamu karena kakinya masuk ke penggilingan. Iya. Gimana ceritanya masuk ke penggilingan? Kok kamu iseng gitu? Kenapa? Jadi Oh, itu bukan iseng ya, bukan iseng ya. main-main, bukan. Jadi ceritanya aku kerja di perusahaan plastik di daerah Krian, Sidoarjo, tahun 2007 itu. Kebetulan aku bagian masak bahan mentahnya plastik. Oke. Masak bahan mentah. Ada 2 mixer besar. Jadi ini mixer buat masak biji bahan plastik. mentah. Ya, ya, oke. Besar, ada 2. Terus ada pipa penghubung dari mixer tadi menuju ke tempat penampungan bahan yang habis dimasak. Penampungan bahan ya, oke. Oke. Itu mungkin seukuran tangki bensin atau tangki truk bensin. Satu mixer diperbaiki, katakanlah mixer A itu diperbaiki, pipanya dilepas, pipa penghubung tadi itu dilepas, dan menyisakan lubang di tempat penampungan tadi. Lubangnya seukuran kaki lah. Itu sama mekaniknya ditutup karung plastik. Ditutup karung plastik. Nah waktu itu aku ke pipa B, ke mixer B untuk ngerapetin dikit karena ada kebocoran sedikit, jadi aku punya inisiatif untuk memperbaiki sendiri. Di lewat atas lubang tadi itu, tahu kalau itu lubang awalnya yang ditutup sama karung plastik. Nah pas udah lewat, pas balik itu nggak kepikiran, jadi jalan biasa, terus kaki kanan nginjak lubang tadi karena cuma ditutup karung. Jadi langsung masuk, kondisi mesin jalan. Kondisi mesin jalan. Mesin jalan. Jadi itu maksudnya lubang itu kondisi mesin di dalam itu menggiling gitu, mutar gitu, seperti kayak apa kayak penggiling gini lah, macam ya, jadi kayak blender gitu dong berarti kan? Tapi nggak terlalu cepat juga sih itunya, muternya itu. Jadi begitu masuk langsung putus, kepotong seukuran atas lutut. Berarti kamu masuk dalam sekali? Enggak, karena ukurannya cuma seukuran kaki. Jadi lubangnya sekitar segini, seukuran kaki. Jadi nggak sampai badan semua itu enggak. Cuman kaki kanan aja yang masuk. Iya, berarti jatuh kaki itu jatuh kamu terjongkok gitu akhirnya jatuh. Terperosok ke dalam. Semana? Segini. Oke, tapi diamputasinya sampai? Sampai pangkal. Kenapa itu? Kurang tahu juga. Oke, diamputasi sampai pangkal. Jadi nggak ada sisa. Oke, nah itu pada saat, kamu pada saat kerja di tempat plastik itu udah jadi B-boy? Sebelumnya sudah. Sebelumnya sudah jadi B-boy? Karena emang dari 2005 saya udah latihan B-boy. Udah latihan B-boy? Udah latihan B-boy. Oke, nah pada saat itu kamu mikir nggak? Maksudnya gini, pada saat saya disoket copot bahu saya gitu ya, yang pertama kali saya pikirin adalah, waduh, saya bisa latihan lagi nih nggak? Pada saat itu saya mikir. Nah kamu nggak mikir begitu? Ini pada saat ini putus saya mau ngapain lagi gitu kan? Jadi ya alhamdulillah dari awal pas kecelakaan itu terjadi, saya masih ingat betul karena waktu itu nggak pingsan, jadi sadar, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, mau teriak minta tolong pun nggak bisa. Cuman dalam karena batin ini ya shock pendarahan. Iya. Tapi dalam batin saya itu cuman saya tiba-tiba batin gitu bahwa ini udah takdir dari Tuhan, ini udah jalan yang dikasih Tuhan. Itu yang jadi pegangan saya. Jadi ya udah ya, jalani tapi biasa aja. Kepikiran nggak bahwa saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih gitu? Belum sempat kepikiran kayak gitu waktu itu. Jadi lebih ke kesembuhan sih waktu itu. Lebih nyembuhinnya seperti lebih penyembuhan, ya biar kan luka biar kering dulu. Nah, pada saat dokter mengatakan, oh ini
Oh, tapi udah harus bukan mengatakan ya, karena memang pada saat itu udah kepotong kakinya Udah ya. kepotong. Nah itu harus udah diamputasi, berarti kan harus pemulihan sampai harus belajar pakai tongkat dan sebagainya. Kamu nggak merasa kehilangan gitu? Merasa kehilangan pasti, tapi ya udah karena apa ya, modal ikhlas tadi itu. Modal ikhlas Ini itu. udah takdir, ini udah jalan yang dikasih Tuhan. Oke, masih kerja di pabrik plastiknya waktu itu? Setelah itu udah Enggak. langsung. Nah terus kamu nggak mikir, ini setelah saya berhenti, terus saya mau ngapain gitu? Waktu itu kepikiran sih pengen kerja lagi di sana. Cuman keputusan dari perusahaan itu yang mengharuskan saya untuk tidak kerja di sana, jadi dikasih pesangon. Dikasih pesangon. Pesangon untuk usaha sendiri. Oh, ada ganti rugi untuk usaha Ada ganti sendiri. rugi. Dan kamu usaha sendiri habis itu? Iya, setelah itu saya langsung mikir untuk buka usaha di rumah dan alhamdulillah sampai sekarang masih Apa itu? jalan. Warnet. Oh, buka warnet Buka warnet. akhirnya. Oke. Sekarang balik lagi. Kamu kan jadi b-boy. Itu hobi lah pasti ya, awalnya hobi. Nah, begitu kaki Anda putus, kaki kamu putus, kamu kepikiran nggak bahwa gua nggak bisa jadi b-boy lagi nih? Waktu itu sih nggak kepikiran. Cuman timbul rasa untuk nyoba lagi itu pas lihat teman-teman latihan. Lihat teman-teman latihan. Jadi ada salah satu teman itu ngajak ke tempat latihan anak-anak biasanya itu, diajak ke sana, terus lihat teman-teman latihan kok timbul rasa ingin nyoba lagi. Pingin nyoba lagi. Nyoba lagi. Oke, saya nggak ngerti tentang b-boy ya. Saya nggak ngerti tentang b-boy, tapi yang saya ingin tahu adalah apakah move dari gerakan-gerakan dance lah ya itu ya, mungkin gerakan akrobatik atau dance itu sebenarnya menggunakan dua kaki apa tidak? Kalau dipikir-pikir sih harus menggunakan dua kaki. Harus menggunakan dua kaki. Menggunakan dua kaki. Tapi karena waktu itu tinggal yang ada satu kaki ini, jadi aku punya pikiran kenapa nggak dicoba untuk bisa dengan satu kaki. Oke, butuh penyesuaian berarti? Butuh penyesuaian. Butuh penyesuaian. Oke, nah ada tidak gerakan-gerakan yang akhirnya tidak bisa dilakukan karena satu kaki? Ada beberapa gerakan yang memang tidak bisa dilakukan, tapi lebih banyak kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kurang Oke, nah prestasinya apa setelah itu? Maksudnya sebelum itu apakah kamu berprestasi juga sebagai b-boy? Sebelumnya belum, karena emang masih baru. Waktu Sebelumnya itu belum pernah berprestasi. Setelahnya lebih sering ikut-ikut kompetisi malahan. Kenapa malah ikut kompetisi? Keadaan kamu jadi tidak memadani sebenarnya. Ya, tapi karena di b-boy itu sendiri kan tidak memandang fisik atau apa kan, yang dilihat itu lebih ke skill sama itu penilaiannya, jadi ke skill. Jadi nggak secara fisik. Jadi kenapa nggak untuk coba menguji skill di sana. Dapat apa aja prestasi? Waktu itu tahun 2012 itu juara 2 kompetisi lokal di Malang, terus sama teman-teman gabungan. Terus tahun depannya lagi juara 2 lagi dengan udah punya tim waktu itu setingkat Jawa Timur, masih Jawa Timur. Terus ada beberapa juara di beberapa kota. Juara di beberapa kota. Oke, malah dengan keadaan seperti itu kamu berusaha semaksimal mungkin bisa jadi juara ya. Oke, berarti sampai sekarang masih b-boy ya? Sekarang masih b-boy. Sampai sekarang masih Sampai b-boy. sekarang. Oke. Nanti saya mau lihat gitu gimana caranya dia melakukan gerakan-gerakan itu dengan satu kaki, oke? Setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.